hakim mediator ada menyatakan bahwa perjanjian itu tidak harus tulisan, bisa lisan, karena itu pernah terjadi pada saat zaman dulu beliau sebagai di kampung, kayak gitu. Dan kemudian kami dari tergugat 1 dan tergugat 2, ketepatan saya ya, yang sekarang dijuluki pengacara kampung, mengaminkan, yang mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Luciana, bahwa sampai dengan sekarang saya masih mewarisi perjanjian lisan itu, yaitu sampai dengan sekarang saya juga masih berkomunikasi by phone, ya, by phone kepada buruh tani yang di kampung kami, ya, saya sebutkan Desa Narigunung, Kecamatan Tiganregat, Kabupaten Garut, Sumatera Utara. Saya masih berkomunikasi. Saya suruh dia, ya, buruh tani itu untuk bercocok tanam, ya, secara lisan, dan sepakat tidak melakukan tekanan kepada buruh tani itu, ya, sepakat di situ. Artinya ketika kami sepakat, maka ada prestasi di situ. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa kalau misalkan mediasi itu salah satu unsurnya adalah berdasarkan Perma 1 2016 adalah beretikat baik. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika kami ingin melaksanakan mediasi hari ini, ya, kemarin kuasa hukum penggugat ada mendesak, ya, melalui rekan media juga, untuk klien kami segera, ya, menghadiri panggilan, ya, padahal nih kondangan ya sebenarnya undangannya, ya. Nah, bukan panggilan tapi kondangan, undangan. Nah, seperti ini, ya, undangan ke Indak. Artinya kalau mau mediasi jangan dong cari-cari kesalahan, ya, seperti itu. Korbannya 2023 katanya, tetapi lapornya 2025. Lah, emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya mediasi dengan rohnya beretikat baik tidak terpenuhi pada hari ini. Yang kedua, saya sampaikan, kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan, seperti kami sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Saya pikir demikian. Silakan. Bang, Dokter RG itu tertekan ya, Bang, ketika ada kesepakatan itu? Itu sudah pasti dia merasa tertekan, ya, terhadap produknya yang diburuk-burukkan. Mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu? Ada bahasa itu, akan disampaikan dalam persidangan. Dalam bentuk WA atau telepon? Berbentuk WA, ya, seperti itu. Bang, kalau menurut Bang Fahmi kan ini bukan bukan pemerasan, tapi kesepakatan. Adanya tawar-menawar di situ dari 5M, Dokter RG menawar jadi 4M. Artinya kan ada kesepakatan yang dibuat di situ. Saya jawab, ya. Itu versi sana ya, Bang? Oke. Nah, ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya, pernah nih, ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, dia malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000, tawar dong, Bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua ini bekas-bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh taruh menawar, seperti itu. Jadi kalau ada yang tertekan di salah satu pihak dinilai pemerasan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi, tekanan, pemerasan. Bang, ini kan juga akhirnya mediasinya agak lompat jauh ya, Bang, ke tanggal 1 Lu aja lu live. Ketika itu dibilangnya sama dari pihak sebelah, kalau misalkan Abang minta di tanggal 1 karena mempersiapkan laporan yang ada di Polda, Bang, terkait apa sih namanya, skincare yang ada korbannya itu, Bang. Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami, kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya, karena kemarin kan klien kami diundang, sekali lagi diundang bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya, kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi karena memang kami sudah menjanjikan itu, seperti itu. Karena berarti itu, Bang, mungkin menyerahkan dokumen. Pak Robert, mana Pak Robert? Pak Robert. Sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Jadi kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita tunggu tanggal
24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang, nanti diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang, kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita dijeblosin di Indak, nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu. Ya, jadi kita masih ke Indak harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting. Ya, katanya nanti kalau nggak datang ditangkap. Ya kan katanya ditangkap, tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta dimundurkan lagi tanggal. Bang, soal proposal perdamaian LRG-nya juga akan hadir ya Bang pada tanggal 1 Juli mendatang untuk mediasi sendiri. Begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sama yang diserahkan ke developer, ya menjadi TPPU kena pasal sehingga uangnya disita, itu konteksnya sudah masuk di tanggal 24 besok. Itu sebabnya Dr. Eja tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang. Ya, tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap. Pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu laksanakan, jangan menggugat gitu. Tapi kalau dia menggugat, wajib datangkan hari ini. Ya, jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya. Ya. Bang, soal proposal perdamaian itu gimana Bang? Proposal perdamaian, ya silakan Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa dan kami Dr. Eja Maju dikit bang. saat ini patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi tetap kami laksanakan, tapi jangan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Ya, jadi begini, proposal itu kan sebenarnya diatur dalam ketentuan mekanisme hukum. Nah, misalkan ya dalam perma ya, misalkan nih saya kreditur, kalian debitur, lalu kemudian biasanya kawan-kawan yang uang prestasi itu adalah debitur, lalu kemudian saya kreditur menggugat kalian. Nah, lalu akhirnya ada di situ proposal untuk menyelesaikan hutang piutang, begitu loh. Nah, jadi ya kalau kami merasa memang dianggap penggugat melakukan uang prestasi, utang apa yang kami miliki, berapa, di mana kami berutang, uang kami yang diperas, kok sekarang kami bilang berutang. Ini kan aneh jadinya begitu loh. Seperti itu ya. Oke. Dari 4 miliar yang disita itu apa sudah terinfo belum Bang? Berapa jatah MM, berapa jatah MAI? Nah, itu nanti akan dibuka dalam dakwaan ya. Itu kan materi pokok perkara. Yang pasti bahwa terjadinya pergeseran uang 4 miliar itu sudah dilaksanakan sebesar 2 miliar secara transfer dan sebesar 2 miliar secara cash langsung. Dengan bahasa ancaman, tekanan, kalau lu nggak kasih, hancur kredibilitas lu. Seperti itu. Jadi begini, uang itu bukan untuk dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi untuk berdua, bukan. Uang yang 4M ini digunakan untuk membayar ke developer. Karena penggugat punya kewajiban, dikasihlah uangnya ke developer. Akibat pemberian uang ke developer ini menjadi TPPU. Itu penyebabnya TPPU-nya. Jadi supaya mungkin tanya TPPU-nya di mana? Uang yang diperas 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Karena dia dua-duanya kena pasal, pemerasan TPPU kena pasal, makanya uangnya disita. Ya, jadi uangnya disita. Jadi jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasal dua-duanya. Jadi bukan dikasih ke Mail sama ke NM, enggak. Oh, transfernya ke itu Bang? Transfernya itu ada dibuat transfer not kita kepada PT Bumi Wasesa, ya. Nah, itu jelas ya. Mungkin penyidik menduga bahwa disitulah terjadinya TPPU, ya. Jadi uang yang diperoleh dari kejahatan kemudian dialihkan kepada sesuatu, itulah TPPU-nya. Seperti itu ya. Yang cashnya Bang, yang cashnya Bang?
Yang case-nya tanya nanti saudara di kita di persidangan mau ke kemana kan kita nggak tahu. Namanya case, dibagi sama siapa, dikasih sama siapa nanti di persidangan akan dibuka. Ini kita membagi kepada siapa. Kalaupun nanti saudara kita mau pasang badan ya sudah. Ya, nanti kita buka di persidangan seperti itu. Oke, Bang. Cukup. Makasih, Bang. Ya. Bang, tapi Bang. Enggak, udah.